dari Akademi Kebidanan Harapan Mulia. Sebelumnya saya ingin bertanya-tanya mengenai pelayanan yang ada di klinik ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Mbak selaku bidan di klinik ini ya Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Mbak alur pelayanan di klinik ini yang dimulai dari pendaftaran? Kalau untuk keseluruhannya secara umum untuk alur pelayanan sama dari meskipun itu pasien rawat inap ataupun pasien UGD. Jadi yang pertama pasien datang itu langsung ke tempat pendaftaran. Tapi kalau misal pasiennya rame gitu ya, itu nanti ambil nomor antrian. Jadi sebenarnya nomor antriannya itu kalau bisa dipakai terus. Tapi ketika ada cuma satu orang yang datang, dua orang aja, tapi langsung ke tempat pendaftaran. Habis itu didata, kalau ditanya dulu apa sudah pernah kesini belum. Kalau belum pernah kesini dimintai kartu identitasnya. Nah itu KTP, kalau anak kan biasanya kartu identitas anak itu ya, KIA itu. Kalau nggak gitu, kalau nggak bawa dalam bentuk fisik bisa dalam bentuk foto KTP atau foto kakak. Kalau nggak bawa semuanya, diusahakan datanya sesuai dengan pasien. Misal biasanya kan nama anak itu kan sekarang kan sulit-sulit ya, biasanya dimintai untuk dikasih kertas untuk diminta untuk nulis sendiri orang tuanya, biar sesuai, entah itu tulisan namanya, terus tanggal lahir, alamatnya dituliskan. Habis itu setelah didaftar ditanyain mau ke poli apa, sakit apa, biasanya ada yang bingung, ditanyain aja keluhannya apa, terus kita menganalisis kalau sakitnya ini nanti bisa ke poli umum, kalau sakitnya ini berarti ke poli KIA. Di situ pasien menunggu dulu. Setelah didaftar pasien menunggu untuk panggilan ke poli. Dari poli memanggil sesuai urutan pendaftaran ya. Setelah dipanggil nanti ada dapat pemeriksaan, dapat pelayanan di poli. Setelah dapat pemeriksaan pasien dapat resep obat. Habis itu nanti dikasihkan ke apotek. Kemudian pasien menunggu kembali untuk pemanggilan mendapatkan obat sekaligus pembayaran administrasi, sekaligus pembayaran semua hasil dari pelayanan itu tadi. Ya, selama pendaftaran ada kendala-kendala nggak Mbak? Kesulitan? Kalau untuk kendalanya tadi sih pasiennya kok tidak membawa identitas itu ya, kadang kartu berobatnya kan ada, tapi kadang entah itu pasiennya belum dikasih ataupun sudah dikasih tapi nggak dibawa. Kadang penulisan nama pun tidak sesuai, kadang ada yang double. Jadi benar-benar diusahakan pasien dengan identitas yang kita punya sama. Soalnya kebanyakan memang namanya kan jenis yang sama, meskipun anak kecil pun sekarang juga itu namanya juga banyak yang sama. Tapi nanti ketika misal namanya sama dilihat alamatnya, terus alamatnya sama berarti dilihat tanggal lahirnya sama dilihat dari penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya entah itu suami, istri, orang tua atau saudara, pasti selalu dikasih penanggung jawab. Selanjutnya pelayanan apa saja Mbak yang ada di klinik ini? Untuk pelayanan di klinik kalau pelayanannya ada dua, pelayanan rawat jalan sama rawat inap. Kalau rawat jalan itu ada poli umum, poli KIA, kebidanan tadi ya, terus ada poli KB, poli gigi, poli UGD, terus kefarmasian sama laboratorium. Di klinik menerima pasien dengan BPJS Mbak? Kalau untuk pasien BPJS di sini untuk pasien rawat jalan menerimanya yang BPJS Vaskes Klinik Al-Hikmah dulu. Selain klinik Al-Hikmah untuk rawat jalan belum bisa menerima. Tapi kalau untuk pasien rawat inap itu kita menerima seluruh Vaskes, seluruh fasilitas kesehatan. Jadi rawat inap di sini bisa tanpa biaya. Kemudian untuk pemeriksaan kehamilan, kebidanan KIA itu ya, itu nanti yang punya BPJS manapun bisa dipakai, tapi untuk 5 kali pemeriksaan nanti bisa dilihat dari usia kandungannya dulu. Untuk di klinik ini cara pendokumentasian atau laporan bulanannya itu gimana Mbak? Kalau untuk laporan bulanan, karena kita sudah pakai rekaman elektronik ya, jadi nanti di situ sudah ada rekapannya. Entah itu dari kita bisa milih, misal dilihat dari polinya, dari poli KIA itu nanti ada berapa pasien. Kemudian bisa juga dilihat dari diagnosis sakitnya, itu nanti 1 bulan ada berapa orang. Tergantung permintaannya kita sih, maksudnya biasanya dari pimpinan mintanya bulan ini berapa orang, tergantung polinya, bisa tergantung
betul bisa tergantung dokternya atau perawat bidan yang melayani juga bisa. Baik Mbak, cukup sekian ya. Terima kasih untuk jawabannya.